Lalu bagaimana membaca pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal Joko Widodo ini? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, pengamat politik Mas Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi. Mas Selamat Adi, petang, ada Mas. pihak yang mau memisahkan Prabowo dengan Joko Widodo. Anda membacanya kemana arah tujuan dari pernyataan dan sebenarnya apa konteksnya? Ya, sebenarnya kalau bicara konteks, ini kan menegaskan bahwa Prabowo Subianto dengan Jokowi masih sedang dalam bulan madu politik. Bagaimana keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Kongsi politik dan koalisi politik dalam Pilpres 2024 yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini kan kemudian membuat bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran mampu memenangkan pertarungan politik. Itulah yang saya sebut sebagai bulan madu politik yang tidak bisa Mm-mm. dipisahkan satu sama yang lain. Nah, yang kedua, Mas, kalau mau bicara tentang kira-kira siapa yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo, memang tidak ada yang kemudian secara eksplisit menyatakan itu. Tapi pertama, saya membaca dan mendeteksi, kalau mau kita mention satu persatu, ya adalah mereka para pendukungnya Ganjar dan pendukung Anies Baswedan, yang Mm-mm. memang sebenarnya melihat bahwa ketika Pilpres sudah usai, sudah saatnya Prabowo sebagai presiden terpilih menunjukkan dirinya sebagai presiden yang tak lagi misalnya tidak dikait-kaitkan, apalagi berada di bawah bayang-bayang mantan-mantan presiden sebelumnya. Termasuk misalnya kelompok-kelompok netizen kritis bahwa sebenarnya Prabowo itu tidak punya beban masa lalu, yang menjadi beban bagi Pak Prabowo itu adalah beban masa depan. Bagaimana persoalan ekonomi, bagaimana persoalan kesejahteraan, persoalan kemiskinan yang selama ini itu tuntas bisa dilaksanakan dengan setuntas-tuntasnya. Mm-mm. Jadi hanya itu yang sepertinya paling mungkin bisa dideteksi karena per hari ini sekalipun sebenarnya publik itu hanya ingin melihat bahwa Prabowo setelah dilantik jadi presiden sudah 4 bulan ya menjadi presiden, maka semua keputusan politik, strategi politiknya adalah murni atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo, bukan karena misalnya ada bisikan, ada mungkin feedback dan masukan dari Mm-mm. pihak-pihak yang lain. Makanya tidak mengherankan dalam 100 hari kinerja Prabowo kemarin, pasti pertanyaannya itu adalah apakah Prabowo itu sudah terlepas dari bayang-bayang Jokowi atau tidak. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa ketika Prabowo sudah dilantik, ya Prabowo memang sudah harus menegaskan dirinya adalah Presiden Republik Indonesia yang tentunya Mm-mm. semua orkestrasi, semua kebijakan politiknya itu murni yang kemudian diputuskan oleh Prabowo dengan para jajaran-jajaran kabinetnya, bukan karena ada bayang-bayang ataupun pengaruh dari mantan-mantan Mm-mm. presiden sebelumnya. Tadi Bahkan juga Anda kalau mau jujur, menyebutkan secara tersirat ada pihak yang mungkin menginginkan hal tersebut. Apakah ini bisa kita kaitkan dengan wacana pertemuan Prabowo dan juga Mega yang nampaknya ini maju, mundur dan belum terwujud? ya pada level partai sebenarnya kalau kita melihat pembicaraan di media sosial yang sering dituduh soal partai yang tidak happy ketika Jokowi dan Prabowo mesra itu ya adalah PDIP, Mas. Bahkan kan ada dugaan bahwa sebenarnya pertemuan Mega dengan Prabowo itu kan terhambat. Ya salah satu faktornya karena memang hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo per hari ini masih berlangsung. Makanya ada satu dugaan dan keyakinan kalau hubungan Jokowi dan Prabowo sudah tak lagi baik-baik saja, bukan tidak mungkin PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto pastinya akan segera melakukan pertemuan-pertemuan politik. Jadi Mm-mm. kalau disitulah yang kemudian saya sebutkan, kalau kita membaca identifikasi kira-kira siapa yang Mengarahnya ke kemudian sana begitu ya? disebut pihak, iya pada level partai yang sering disebut, dimention di berita-berita online, kemudian di media sosial ya PDIP dan para pendukung Anies dan pendukung Ganjar yang dinilai masih belum move on terkait dengan kekalahan Pilpres 2024 yang lalu. Tapi di atas Ini masih segala-galanya, dugaan ya karena memang secara fakta memang belum ada mention yang disampaikan ya oleh Presiden Prabowo sekalipun begitu kan Mas Adi. Kemudian kalau Mas Adi sendiri melihat sebenarnya ada nggak sih titik pisah atau sudah terlihat begitu beda haluan antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto sehingga memunculkan pernyataan tersebut? ya kalau mau jujur sebenarnya usaha untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo hari ini itu adalah usaha yang tidak masuk akal dan mungkin tidak akan berhasil. Tapi kalau mau jujur, secara prinsip begitu banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Prabowo itu kan berbeda dengan yang sering dilakukan oleh Jokowi. Misalnya soal efisiensi anggaran. Dulu Mm-mm. kan kita melihat Jokowi ini kan jor-joran untuk infrastruktur dan bansos. Per hari ini Kementerian PU dan IKN misalnya termasuk bansos itu kan dikoreksi, Mas.
Program strategis nasional juga dikoreksi. Pembangunan infrastruktur yang baru dilanjut juga dikoreksi. Itu adalah hal-hal yang menurut saya secara perlahan dari segi kebijakan politik sudah ada diferensiasi dan Mhm. pembeda yang cukup tegas antara Jokowi dengan Prabowo. Itu artinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak perlu dibentur-benturkan karena tidak mungkin terbentur. Tapi pada level kebijakan saya kira dalam banyak hal sudah berbeda secara signifikan. Waktu Meskipun jadi sebelumnya itu kalau kita lihat kan bisa dikatakan ada sejumlah kegaduhan seperti dari tadi yang Anda sampaikan soal anggaran, kemudian ada IKN begitu. Apakah Anda juga membaca ini pernyataan Prabowo Subianto ini berupaya untuk meredamlah, menetralisir kegaduhan dari legasi politiknya Joko Widodo? Ya saya kira memang sejak awal mazhab Prabowo Subianto adalah mazhab stabilitas. Jadi Mhm. kalau ada potensi-potensi untuk membentur-benturkan antar elit dengan yang lain itu tentu dikhawatirkan akan membuat iklim ekonomi dan ekosistem politik Indonesia itu tidak stabil dan tidak gaduh. Karena bagi Prabowo sekecil apapun ada resistensi, ada gejolak tentu ini tidak baik. Bagaimana postur pembangunan ekonomi di masa-masa yang akan datang itu bisa dicapai. Makanya mazhab Prabowo itu merangkul, jangankan dengan Jokowi, jangankan dengan SBY, Mhm. dengan partai-partai yang kalah sekalipun kan ingin dirangkul, termasuk PDIP kan sangat kelihatan juga ingin diajak menjadi bagian dari koalisi. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian ketika wacana soal pertemuan Megawati dan Prabowo per hari ini itu paling banyak ditunggu. Makanya kalau masih ada pihak dan upaya-upaya untuk membenturkan antara Jokowi dan Prabowo ya pasti Prabowo memberikan statement. Meski di atas rata-rata Mas, kalau saya mau simpulkan, sebenarnya harapan terbesar dari publik kalaupun toh itu ditengarai untuk Mhm. memisahkan Prabowo dan Jokowi, cuman ingin melihat Prabowo ini sudah jadi presiden di Republik Indonesia. Jadi segala keputusan Mhm. politik, manuver politik, orkestrasi politiknya Tidak dalam sudah bayang-bayang Jokowi begitu ya? tidak dalam bayang-bayang siapapun, termasuk tidak dalam bayang-bayang presiden-presiden yang sebelumnya. Saya kira di Baik. situ sebenarnya ya Mas keinginannya. Baik, terima kasih pengamat politik Mas Adi Praitno telah memberikan perspektifnya terkait dengan pernyataan Prabowo yang bilang ada yang mau memisahkan dirinya dengan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo. Salam sehat Mas Adi.